Nah, terus tuh habis itu kita ke menu faktorial. Terus tuh kita ke analisis faktorial. Chat yes. Nah, di sini kita checklist ke general full faktorial. Terus masukin untuk faktor tadi kan abang bilang kan faktor adalah variabel bebas dari persoalan. Kita masukin X1. Trial ini enggak ya, trialnya cuma kayak nomor urutan percobaan gitu. Jadi enggak. Ini nomor 2, terus nomor 3. Eh, Eh, 3. Setelah itu chat oke. Nah, terus responnya apa? Kan respon kan tadi kan variabel Y ya. Jadi variabel Y itu yield atau rendaman nih. Nah, kita select. Terus ketika sudah ini kita settings gitu. Tadi kan di ini kan suruh kayak ntar ya, soalnya itu ini kan ada kata yang disuruh memverifikasi faktor yang paling signifikan. Jadi kalau semisal ada memverifikasi faktor paling signifikan, jadi kalian tuh harus menghubungkan gitu satu sama lainnya. Oke, kita supaya melihat kesimpulannya itu bagaimana. Jadi kita ke Minitab lagi, kita di terms. Untuk terms ini kita pencet nih terms. Nah, di sini kalian disuruh masukin. Ini kan di sini udah di input semua, udah di sini semua kan. Ini terpilih, maksudnya terpilih sebagai terms. Nah, ketika sudah ini kita ini langsung aja oke. Kalau semisal belum dimasukin, misalnya ada di sini semua, nah ini kan belum dimasukin, jadi kita masukin semua aja, kita uji gitu, kita uji semua dulu. Nah, terus oke. Dan memastikan aja kalau misalnya itu udah di kanan semua. Nah, terus kita mencet oke. Nah, di sini di sini kan ada table-table ya. Yang dimana table-table ini kan sesuai dengan tadi yang di PWT tadi ada simbol-simbolnya. Jadi kan ketika kita mau menarik kesimpulan, kita itu harus melihat p-value, terutama p-value ini lah penting. Nah, jadi kan kalau kita balik lagi ke ini PPT-nya, untuk p-value-nya lebih dari 0,05 faktor tidak berpengaruh secara signifikan. Jadi karena di sini kan hanya tertampilkan X1-nya doang dan p-value-nya itu tidak mempengaruhi secara signifikan. Jadi untuk p-value-nya X1 ini untuk variabel bebas X1 ini kita hilangkan. Soalnya ini kita metode eliminasi aja gitu. Ini kan X1 0,432. Ini kan lebih besar daripada 0,05. Nah, jadi kita hilangkan. Kita coba lagi. Kita coba lagi. Nah, ini juga kan dibuktikan juga kalau semisal grafiknya ini nih, yang grafiknya ini, gambar ini, yang tanda-tanda merah putus-putus ini, gak masuk ke dalam yang biru ini. Kita harus memastikan kalau semisal yang ini itu harus di mengenai ini deh gitu. Terus eh, kan ditanyakan tampilkan tabel ANOVA untuk efek uji dan kelangsungan dengan 0,05. Di sini kita bisa isi. Ini ketika kita udah menampilkan ini, jadi kita udah bisa mengisi dong untuk persoalan nomor A gitu, untuk pembuktian gitu, supaya dosen juga bahwa kalian tuh ngerti untuk menjawab soal ini. Jadi kan ini kan tampilkan tabel ANOVA. Nah, tabel ANOVA itu yang mana sih? Ntar dulu. yang ini ya. Kelihatan gak Word-nya? Apa masih di Minitab? Udah di Word, Bang. Udah di Word. Jadi
tabel ANOVA itu apa sih? Tabel ANOVA itu yang ini nih, analysis of variance. Udah kelihatan kesorean? Nah, di sini itu kalian tinggal copy, terus masuk ke ini, nih, kita copy aja, pindahin. Nah, di sini kan tabel ANOVA untuk efek dan uji kelengkungan dengan A sama dengan 0,05. Di sini kita juga kan udah 0,05 itu apa sih? 0,05 itu ini. Yang di grafik ini kalian perhatikan A sama dengan 0,05. Nah, ini udah standarnya di 0,5, berarti benar untuk pembuktian kita gitu. Langsung aja kalau misalnya ini udah 0,05, kalian langsung aja kopas gitu. Kalau misalnya ini belum 0,05, nanti abang ajarin gimana caranya untuk mengubah ini. Misal di soal itu disuruh A sama dengan 0,01, nanti abang ajarin cara kalian nentuin gimana cara A-nya sama dengan 0,01 gitu. Jadi ini kan belum disuruh kan, jadi ini kan udah terterajukan 0,05 sama dengan soal juga. Jadi nanti aja abang ngajarin terkait itu, soalnya nanti abang bahas juga di soal berikutnya. Nah, apakah faktor kelengkungan penting di analisis ini? Nah, kalian perhatikan untuk di pertanyaan ini kan, apakah faktor kelengkungan penting di analisis ini? Kalian perhatikan untuk lack of fit ini sama dengan 0,001. Nah, di sini lack of fit itu sama dengan kayak ini, suatu grafik linear ini dipastikan nggak sih efektif gitu. Kalau nah itu ketika kita mengatakan efektif atau tidaknya itu sama aja kayak p-value. Ini kesimpulannya sama aja kayak p-value. Ketika lack of fit sama dengan 0,05 itu berpengaruh. Terus ketika lack of fit sama dengan 0,05 faktor tidak berpengaruh. Jadi untuk mengisi ini, apakah faktor kenapa lagi? Apakah faktor dari kelengkungan itu berpengaruh? Jawab iya. Ini kenapa sih? Ini kan apakah faktor kelengkungan penting di analisis ini? Kalian ketika lack of fit ini lebih dari kurang dari 0,05, berarti ini kan 0,001 ya, berarti itu lebih kecil daripada 0,5. Berarti kalian jawab aja iya, faktor kelengkungan penting dalam analisis ini. Udah cukup, kalian dapat nilai 7. Karena supaya meyakinkan kalau misalnya kalian paham, meyakinkan kalau misalnya kalian paham itu berarti ada tambahan kalian dikarenakan nilai lack of fit lebih kurang dari 0,05. Nah, terus kita lanjut ke pertanyaan B. Tunjukkan model terbaik untuk data tersebut. Nah, ini pakai metode eliminasi variabel, faktor gitu. Kenapa kita harus eliminasi faktor gitu? Supaya kalian tahu gitu mana yang paling cocok dalam pemodelan ini gitu. Kok ini dari ya? Lah. Nah, terus caranya kita ini metode eliminasi, berarti ini kan ketika X1 nih, X1 kita udah tahu kalau semisal X1-nya itu 0,342. Nih diperhatiin aja p-value-nya. Perhatiin p-value-nya, nilai p-value dari X1 sama dengan 0,342. Dan dimana itu kan lebih besar daripada 0,05. Terus itu grafiknya juga, lihat grafiknya. Ini
ya ini misalnya X1 lah ya. Terus ini grafik ya. Ini nggak kayak nggak menyentuh gitu. Berarti ini variabel yang memang menunjukkan adanya variabel yang tidak berpengaruh atau signifikan gitu. Jadi kita ini metode eliminasi. Jadi kita kopas aja ini lagi. Kopas. Nah, Tapi biasanya X1 X2 X3 tuh oh ini ternyata ya. Langsung jawab. Ketika faktor yang digunakan X1 model masih menunjukkan faktor yang tidak signifikan. Signifikan. Sebenarnya apa ya, 5 menit aja selesai. Nah, kita cara eliminasinya gimana sih? Kan ini kan udah X1. Kita X1 itu udah ketahuan kan kalau misalnya ini faktor yang nggak signifikan. Nah, kita lanjut untuk mengetahui apakah X2 dan X3 ini termasuk model yang signifikan apa enggaknya. Caranya kita sama kayak tadi. Kita ke kolom start. Draw faktorial. Terus itu kita analisis factorial design. Nah, kita hanya mengubah terms ini. Jadi, untuk faktor dari X1 ini kita yang mau eliminasi. Jadi faktor X1 dan interaksi dari X1-nya itu kita harus eliminasi. Jadi kan di sini kan X1-nya sama dengan A ya. Nah, kita eliminasi dulu X1-nya. Eliminasi L1. Nah, di sini kita cari faktor yang melambangkan logo A juga. Interaksi yang ada A-nya juga. Kan ini kan X1 sama dengan A ya. Jadi untuk eliminasi itu kita harus eliminasi yang ada A-nya. Ini kan AB, kita eliminasi, pindahin ke kiri. Pindah ke kiri. Terus ABC karena ada A-nya, kita pindah ke kiri. Terus AC, mungkin karena adanya A-nya juga, kita pindah ke kiri. Nah, ini bersisa dua faktor yang mana yaitu X2 dan X3. Langsung kita oke kan. Nah, ini nggak usah diubah, ini tetap Pak. Jadi kita oke. Nah, apakah nilai p-value-nya itu lebih besar daripada lebih kecil daripada 0,5? Ternyata enggak. Karena kalau semisal untuk model terbaik itu dinilai ketika p-value-nya sama lebih kurang dari 0,05. Di sini untuk p-value dari p-value dari faktor X2 itu kan 0,407. Jadi kesimpulannya untuk faktor X2 juga tidak berpengaruh, tidak mempengaruhi tidak menjadi model yang terbaik gitu, atau tidak menunjukkan faktor yang signifikan. Copy lagi. Jadi ini kalian disuruh membuktiin juga gitu. Ketika kalian misalnya udah tahu nih gimana ini, tapi kalian juga harus membuktikannya gitu. Ini kali untuk tabelnya gedean banget ini. Udah lah ya, nggak apa-apa lah ya. Kayak di sini sama aja, kita kopas aja yang kesimpulan atas. Nah, X2 masih menunjukkan faktor ini. Apa nggak ditambahin lagi supaya karena value dari X2 lebih besar daripada 0,05.
Terus ini juga kopas dulu sama p value. Satu. Nah, kita lanjut. Ini kan X2 dan X1 udah ketahuan kalau semisal faktor yang mereka hasilkan tidak berpengaruh atau bukan model yang terbaik gitu ya. Terus berarti kita udah bisa mengeliminasi keduanya. Nah, kita lanjut lagi untuk mengeliminasi keduanya itu gimana. Jadi ke kolom start lagi kayak tadi, faktorial, baru tuh ini, terus terms, terus tuh kita mengeliminasi dari X2-nya itu dan interaksi dari X2-nya itu atau B. Kan X2 kan sama dengan B nih. Kita eliminasi ketika ada interaksi dari B juga kita eliminasi. Terus kita eliminasi juga BC-nya. Nah, tersisalah X3. Kita uji X3 di sini faktornya. Kita oke kan? Terus itu ini. Nah, di sini lihat grafiknya juga. Nah, dari grafik udah menyentuh kan. Nah, ini kan udah grafik udah menyentuh. Terus tuh lihat P value dari X3. Nah, X3 P value-nya 0,006. Nah, dimana ini lebih kecil daripada 0,05. Nah, kita langsung kopas aja ini. Pas, masukin ke sini lagi. Nih, kita kopas aja ini. Betul. X3 model masih menunjukkan sebenarnya model merupakan sebenarnya motor yang signifikan karena value lebih 0,5, maka model terbaik ketika faktor terdapat pada faktor ini. Nah, kita udah menjawab untuk kita udah menjawab pertanyaan yang B inilah ya, yang B. Ini kok B ini. Kok D ya? Udah, terus itu kita lanjut ke soal ketiga yaitu hitung predict value dan residu dari model. Oke. Kita langsung ke ini acak-acakan banget nih. Ntar dulu ya, acak-acakan salah. Lah kok di sini coba. Nah. C hitung predict value residu dari model. Nah, tadi kan model terbaik kan untuk itunya kan X3 ya. Jadi model ya selanjutnya kita itu ngutak-ngatik yang model dari X3-nya aja. Jadi kita cara menentukan apa sih namanya? Apa tadi? Ini. Nah, hitung predict value dan residu dari model. Nah, itu caranya di DOE juga. Jadi ketika kita mau ngecek predict value dan residu itu sebenarnya udah ada. Nah, ini merupakan jawaban dari yang pertanyaan hitung predict value dan residu dari model. Nah, itu udah mendapatkan residunya itu sama predict value. Jadi predict value itu apa sih? Predict value itu yang nilai fit ini, fit.
fit merupakan predict value dan receipt itu sama dengan residu. Nah, jadi kita tinggal kopas aja. Kopas predict value sama ini ya ke sini. Ini kan jelek banget. Jadi ini juga jelek kan. Jadi kalian tinggal kasih keterangan aja kalau misalnya resitnya berapa sama predict value-nya berapa. Jadi gini, miring sih. Predict value dari model sama dengan 91,81 dan 91,81 dan 91,81 ini. Nah, terus untuk residu dari model ini, model itu kan ada dua, kita tulis aja duanya, yaitu minus 3,71 dan 3,87. Jadi ketika kalian memberikan table juga harus ditulis ya, soalnya takutnya apa yang dimaksud dari kalian sama yang ininya enggak itu gitu. Nah, untuk jawaban soal nomor 1 untuk yang 11 itu udah terjawab dari sini. Kalian ada yang mau bertanya nggak sebelum gue lanjut ke soal selanjutnya? Halo. Kalau semisal Mau nanya bang, boleh. Apa? kalau soal yang tadi itu bisa dikerjain di DE nggak bang? Di mana? Desain exert bang? Atau Oh, hanya buat di Minitab aja bang? sebenarnya ya, kalau semisal abang mau bilang Minitab sama Display Network itu nggak jauh-jauh beda, itu fungsinya sama aja. Tapi kalau semisal yang abang sekarang itu, abang lebih nyaman di Minitab. Jadi sekarang itu abang ngerjainnya di Minitab. Dan untuk persoalan tadi juga bisa kalau di Design Expert. Jadi tergantung kalian mau pakai yang mana. Tapi untuk tutorial hari ini, abang ngejelasinnya pakai Minitab. Soalnya abang nggak punya Design Expert-nya. Iya, lanjut. Bang, itu kan di soal itu di X3-nya itu kan perbandingan, Bang. Cara convert ke desimalnya gimana ya? Oke, bentar ya. Untuk cara convert-nya itu sebenarnya gini. Ntar dulu. Abang ganti dulu ya untuk yang ini kan X3. Ini kita hapus dulu. Kita ganti sama yang perbandingan supaya kalian pertama 0,1 kita masukin ke ini. Nah, di sini di Minitab itu ngeresponnya kalau semisal kita masukin kayak misal ada simbol-simbol kayak titik 2 atau apa perbandingan kayak itulah, itu menganggap kalau misalnya yang dimasukkan itu bukan ini gitu, kayak bukan bukan angka. Jadi Minitab itu hanya merespon ketika datanya itu jelas gitu. Jadi kalau misalnya ada simbol-simbol yang kayak ini menambahkan kayak ini D, itu berarti hari ya. D itu date ya, tanggal. Nah, cara mengubahnya itu supaya bisa dibaca oleh Minitab itu kita ini drag dulu sampai bawah sampai ini, terus kita ke data, terus change data type, terus tuh kita masuk ke nih
Nah, tadi kan X3 itu apa? X3 itu ini kita select. Nah, terus tadi kan ini kan D ya. Ini merupakan date. Terus itu kita mau masukin mau ubah ke desimal atau angka. Kita automatic numeric. Nah, di sini. Jadi ini keubah. Nah, gitu. Paham nggak apa yang Bang jelasin? Berarti kalau di soal itu perbandingan, berarti tulis perbandingan dulu baru dikonvert dari Minitab-nya ya? Bener-bener. Oke Bang, Soalnya thank you. yang dibaca Minitab itu pasti date itu. Oke, ada yang lagi ya? Ada yang nanya lagi? Apakah cukup untuk pembahasan nomor 1? Cukup dipahami? Sama anjing kata. Lanjut apa enggak, teman-teman? Apa udah paham nomor 1? Lanjut Bang. Oke. Kita lanjut ya. Si tahu mana nih? Kai dia, aku memang pencinta wanita. Suaranya nggak ada Bang. Mic-nya mati Bang. Oh iya, sorry. Di sini kalian paham nggak cara nginput table ini gimana ke Minitab gitu? Belum Bang. Belum Bang. Nah, di sini kan Belum Bang. ada keterangan nih, ini kan jus, table baja, terusnya laju korosi. Yang dimana laju korosi itu kan ini kan ada satuan nih, satuannya mm per tahun. Nah, jadi untuk kita itu laju korosinya itu disatuin kan untuk tebal baja sama waktu. Nah, yang mana sih yang waktu itu yang ini 5, 10, 15, 20, 25. Jadi di Minitab itu ada 4 kolom gitu, yaitu jus, tebal baja, waktu, dan korosi. Bukan laju korosi, karena kalau misalnya di Minitab itu kita pecah gitu. Jadi di Minitab kayak gini. Nah, ada 4 kolom kan, jus, tebal, sama waktu, sama korosi. Nah, terus cara nginputnya gimana? Untuk kolom waktu, ini kita berulang gitu. Kayak 5, 10, 15, 20, 25. Kan ini kan ada 5 data nih. 5 data. Nah, di Minitab juga iya. 5, 10, 15, 20, 25. Terus diulang lagi sampai bawah. Terus itu untuk mengidentifikasi yang mana waktu untuk jeruk, nanas, dan jamu mete, itu kita lihat aja di kolom jeruk. Di sini cuma sampai 1 sama 1,5. Nah, jadi untuk tebal bajanya itu, ini kan datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 kali 2 ya. Untuk korosinya kan ada 10 data nih. Nah, di sini untuk tebal bajanya sama dengan 1 mm, yaitu cuma 0,19. Jadi kan 1 0,19 gitu. 1 0,16. 0,16 kan tadi. Kita 0,16, 0,12 sampai 0,08. Jadi satunya sampai 0,08. Di sini kan satunya sampai 0,06.
Ada salah. Kalian kalau misalnya di Minitab juga ubah ya. Salah ini. 0,08. Nah, 0,08. 0,09. Nah, udah bener kan? Terus untuk yang tebal baja 1,5 juga ada 5 data korosi. Ya kan dari 0,51 sampai 0,24. Nah, 0,51 sampai 0,24. 1,5. Nah, untuk waktunya tetap berulang. Tentu untuk yang jus ini kita isi teks. Jadi tipe datanya dari jus ini kita buat teks. Jadi kalau misalnya kalian beda nih, misalnya bukan teks atau bukan T nih, ininya bukan T, itu bakal nggak ke-detect juga sama Minitab. Jadi kan di sini kan ada beberapa tipe data gitu ya. Jadi kalian harus sesuaiin. Misal waktu jus. Kan karena jus ini kan bukan angka tapi melainkan huruf ya. Kita jadi teks. Teks ya, bukan time. Soalnya simbol dari keduanya itu sama. Jadi kalian pastiin aja kalau misalnya itu teks. Nah, gitu. Terus tuh lanjutlah sampai ini. Untuk waktu itu berulang. Terus tuh untuk korosi itu sesuai sama tebalnya itu. Paham nggak penjelasan untuk cara penyusun table ini? Ya, langsung aja ngomong. Izin bertanya Bang, berarti kita kalau mau ada data seperti itu terus input ke dalam Minitab-nya itu manual ya Bang? Ya, setiap nanti di ujian kalian kan data banyak, itu harus manual. Kecuali kalau misal sistem kalian beda ya, kayak misal kalian itu dibuat soalnya itu dalam bentuk soft file, yang dimana soft file itu bakal dikirim ke ketua kelas misalnya. Terus kalian tinggal kopas-kopas aja gitu untuk datanya. Soalnya Maaf Bang, kalau misalkan kan di Minitab itu kan dia pertama itu ada fitur yang create design itu ya Bang, yang untuk menentuin beberapa faktor gitu. Itu nggak bisa Bang kalau digunakan pakai itu Bang? bisa. Tapi kalian juga harus kayak ini kan maksudnya kayak start terus tuh quit design gini secara cepat. Ini kan ada faktor-faktor ya. Gini bukan Jak. Bukan Bang, kayak misalkan kita mau pakai yang tadi itu Bang di DOE. Nah, coba Bang ke menu DOE. Terus misalkan di bagian faktorial Bang. Nah itu Ya, create factorial design dulu. Nah pakai yang paling bawah. bisa sebenarnya. Tapi kalian harus ngurutin. Tapi kalian juga harus ngurutin plus kalian harus paham gitu. Kan tipe misalnya kalian bisa kok. Misal gini kan, untuk DO kita buat baru, terus faktorial DOE, faktorial, set. Terus kita mau berapa faktor misalnya, faktor tuh kayak ya itu variabel dia sama x. Kita lihat di sini. Kita mau misalnya kita punya 2 faktor dan run-nya itu sama dengan 4. Run itu apa? Run itu kayak datanya gitu loh. Run itu data. Nih, number of factor berarti berapa sih faktornya gitu. Terus kita lihat di sini. Untuk misalnya 2 faktor. Kita baca di sini 2 faktor tuh sekitar sampai 48 run. Coba kita desain dulu. Kan number of block. Jadi number of block itu kayak berapa pengulangan ini deh, pengulangan apa sih data gitu. Terus tuh yang ini replikat itu pokoknya kan nanti kan ada std, terus tuh itulah gitu. Bisa kok pakai itu, tapi kalian malah ini sih lebih baik ketika kalian nggak mau bingung ketika mau masukinnya itu, lebih baik dari awal tuh kalian manual ketiknya. Soalnya abang pernah lakuin juga kayak gitu, tapi tiba-tiba nanti kalian nentuin penempatannya itu bakal bingung. Soalnya abang kemarin juga bingung pas mau menggunakan factorial design ini. Gimana Jak?
Oke Bang, makasih Bang. Lanjut ya untuk ke nomor 2. Terus kan nomor 2 ini kita disuruh tampilkan hasil ANOVA dan berikan kesimpulan. Nah, untuk jadi kan kita kan pakai DOE. Yang atas ini kita pakai DOE. Dan ini juga kan tentang tabel ANOVA. Nah, sekarang itu Abang juga mau memperlihatkan gitu cara gimana kita pakai tampilkan hasil ANOVA dalam fungsi ANOVA gitu, bukan pakai DOE lagi, supaya ada perbedaan. Nggak beda sih sebenarnya, tapi cara pengerjaannya Sama. ya ada beda sih gitu. Terus kita ke ANOVA kan itu kan disuruh tampilkan hasil ANOVA dan berikan kesimpulan. Terus ANOVA kita ke general. Kenapa general? Soalnya kalau semisal mau mencari ini kan general model. Kenapa linear? Kalau misalnya linear kan berarti kayak datanya itu R square-nya itu 100% atau 1 gitu, atau signifikan. Jadi pakai linear. Itu untuk responsnya ini kita isi korosi. Karena yang di sini kan yang sebagai variabel Y atau variabel tetapnya itu korosi. Terus kita di faktornya itu kita isi jus, terus tebal sama waktu. Terus disoalkan sebuah pertimbangan korosi. Kan di sini kita disuruh optimasi. Jadi untuk menggunakan general factor design. Jadi untuk optimasi dan menampilkan hasil ANOVA itu ketika udah di ininya kita langsung klik model. Karena di sini kan untuk teks variabel bukan data atau bukan angka, itu kan ada nih jus ini. Jadi kita harus letakkan ke model dulu. Nah, di model kalian ini kita delete dulu, delete. Nah, di sini kalian untuk menentukan interaksi gitu, interaksi yang dimana si variabel faktor jus ini itu variabel yang kayak dia terikat, tapi ini pokoknya variabel mempengaruhi gitu, variabel mempengaruhi dalam faktor gitu. Jadi interaksi yang kita buat itu harus melibatkan jus. Interaksi itu misalnya jus dan tebal gitu, jus dan hari. Itu gimana sih cara ini nambahinnya? Jadi kita jus, kita saling membuat data-data ini berinteraksi gitu. Caranya ini kan jus, terus add, terus tuh ketika ini udah jus kan, di sini udah tebal jus, kita pindahin ini tebal, kita add. Jadi jus dan tebal. Terus kita delete ini, karena kita sudah disuruh membuat interaksi gitu, bukan satu faktor. Nah, terus jus, add, dan waktu. Nah, supaya meyakinkan jawaban kalian, jadi kalian juga menambahkan itu hubungan interaksi dari tebal dan waktu juga. Jadi tebal, terus waktu di add. Hapus tebal ya. Anjir, abang ini dong. Nah, kita pencet OK. Setelah udah interaksi dan lain-lain, kita perlihatkan hasil ANOVA ya.
Boom. Nah, di sini kita juga kalau semisal mau melihat memberikan kesimpulan, kita melihat p-value-nya yang didapat berdasarkan interaksi. Nah, di sini kita lihat untuk kesimpulan kalian berdasarkan keterangan dari ini ya. Jadi di sini abang cuman mau kalian belajar untuk membuat kesimpulan dari ini. Jadi abang cuman kopas hasil dari ini Minitab-nya. Nanti setelah itu mungkin kalian setelah file dibagikan, kalian bisa ini sendiri, membuat kesimpulan sendiri berdasarkan kesimpulan yang ada di PPT. Nah, ini terus itu kan ini kan interaksi. Ini kalian fokus ke interaksinya aja, yang jus tebal, jus waktu, sama tebal waktu. Kalau misal variabel-variabel yang sendiri ini jangan, jadi fokus ke situ aja. Nah, ini untuk kesimpulan kalian buat sendiri karena ya lumayan panjang. Berdasarkan PPT abang tadi untuk acuannya. Pokoknya acuannya p-value. Terus tuh yang kedua itu kita disuruh tampilkan grafik hasil analisis dan berikan penjelasannya. Oke. Terus tampilkan grafik hasil analisis dan interaksi. Terus kan tadi kan kita buat ininya di ANOVA. Jadi kita pakai fungsi ANOVA lagi untuk membuat grafik. Nah, kita start ANOVA. Itu kita kan tadi kan interaksinya kan ada jus tebal, jus waktu sama tebal waktu. Nah, di sini karena ini interaksi, kita pakai interaction plot. Nah, kita masukin responnya siapa, responnya korosi, per faktornya, jus, oke, sorry, jus, tebal, sama waktu. Nah, ini display full interaction plot matrix. Jangan deh, soalnya nanti malah ngebingungin di grafik. Nah, di sini ini kan ada grafik. Ini ada data rata-rata. Terus tuh ini kan ada keterangan juga untuk jus sama tebal. Kok jus tebal doang ya? Ntar lu kita dilihat dulu, buat lagi. Ternyata harus di full kan. ANOVA interaction plot. Ini korosi. Jadi display full interaction plot matrix. Kita di depan aja. Nah, ini jadinya. Jadi maksud dari grafik ini itu yang gimana ya? Pokoknya lihat dari warna ini. Warna ini mengidentifikasi yang mana itu jambu buah yang mana gitu. Terus tuh tebalnya juga lihat dari simbol ini. Kan ini kan ada waktu. Nah, kalau misal di Minitab itu kita harus suruh menganalisis untuk waktu ini itu data untuk apa ya? Pokoknya nah, pokoknya gini. Ini kan untuk waktu. Nah,
waktu ini memiliki dua grafik gitu dari mempengaruhi dari model tersebut. Jadi kalian identifikasi aja ini kan waktu. Jadi ini grafik punyanya si waktu. Ini kalian analisis saja untuk waktunya ini misal 5. Nah, untuk tebalnya itu pokoknya gini, ini kan untuk interaksinya kan tadi kan faktor tetapnya itu buah-buah ini. Kalian lihat ini aja berikan penjelasannya itu berdasarkan grafik ini tapi satu-satu gitu. Misalkan jamu mete di sini untuk 20 misalnya 20 nih. 20 kan yang pink. Untuk nanas itu membutuhkan waktu berapa? Nah, di sini kan di tengah-tengah lebih ke mencondong ke 0,2. Nah, jadi kalian sebutin aja berapa gitu. Untuk waktu yang diperlukan untuk nanas ini gitu. Terus tuh untuk penjelasan dari grafik mungkin kalian bisa sendiri lakukan ya nanti. Untuk sekarang mungkin nanti kepanjangan dari durasi tutor ini karena masih ada soal lagi. Ini copy grafik kita masukin ke ini. Nah, terus kita masuk ke soal yang A, B, C. Nah, di sini soal C ini kan bagaimana hasil prediksi perlakuan variabel jika diinginkan optimasi respon untuk hasil laju korosi adalah minimum. Nah, di sini kalian masih di menu ANOVA. Nah, untuk memprediksi soal prediksi ini nanti kalian disuruh menentukan gitu. Kayak misalnya ini tuh data minimum dari modal ini atau bukan. Jadi untuk caranya itu kan tadi kan kita kedua ini kan berdasarkan ANOVA ya. Kita lanjut ke ANOVA lagi. Terus ke general model. Sebenarnya bentar ada gak ya? Di sini nggak ada. Kita ke ANOVA. Terus itu kita ke general linear mode. Terus itu kita fit in lagi. Terus di ini ntar dulu. Oh iya ya, di ANOVA general terus respon optimizer. Ini tuh untuk menentukan optimasi gitu. Jadi ketika kalian soal yang menentukan optimasi, kalian harus yang tadi nih responsive optimizer. Jadi semua ini ada respon optimizernya, misalnya kayak scanning nih ada respon optimizernya faktorial, respon optimizer. Kalau misalnya untuk mengecek optimasi dari suatu model, kalian pakai yang bintang ini. Pokoknya tadi kan kita pakai style dari ANOVA ya, jadi kita di ANOVA itu gituinnya. Kan tadi kan di sini general terus kita respon optimizer. Nah, disoalkan ini kan goal tuh tujuan, targetnya itu ya targetnya berapa gitu. Kan bagaimana hasil prediksi perlakuan variabel jika diinginkan optimasi respon untuk hasil laju korosi minimum. Oke, kita minimum. Berarti ini minimum. Ini goal ini kan ada tanda bawah ya. Ini di minimum. Nah, kita langsung cek aja. Nah, jadi untuk hasil model bagaimana hasil prediksi perlakuan variabel. Nah, untuk itu jadi perlakuan variabelnya itu ini. Jadi penjelasannya itu perlakuan variabel. Jadi perlakuan variabel itu kayak respon yang paling minimum
Kan tadi kan ditanya minimum, jadi respon minimum yang ada di model tersebut data yang mana gitu. Jadi respon minimum berdasarkan dari persoalan tadi itu yang variabelnya variabel juice itu diperoleh oleh jeruk, terus itu tebalnya itu sama dengan 1 ya. Nah, ntar kalian jelasin aja variabel jadi prediksi perlakuan untuk minimum ya, karena minimumnya nggak ada target. Jadi untuk proses hasil prediksi perlakuan variabel, jadi kalian variabel juice misalnya, juice untuk minimum jeruk, terus tuh di tebal itu 1 mm, terus waktunya 25 jam. Nah ini pembuktiannya gitu. Pokoknya nanti ketika kalian menjawab soal ini, kalian di bawahnya harus dikasih keterangan. Ini juga sih sebenarnya, tapi karena ini keterangannya pasti panjang dan memerlukan waktu, mungkin bisa kalian lihat sendiri gitu. Dan ini juga kalian tampilkan hasil ANOVA dan berkesimpulannya. Ini kalian cukup menekani di interaksinya ya. Oke. Nah, oke. Soal nomor 11 mungkin udah selesai untuk itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nanti kita akan masuk ke soal selanjutnya. Ada yang ingin ditanyakan nih guys? Kalau lanjut, bilang lanjut aja gitu supaya nggak lama nunggu kalian. Bang, tadi yang grafik itu yang dijelasin apanya ya Bang? Jadi yang grafik itu ngejelasin ketika tadi kan abang bilang kalau misalnya jus ini merupakan faktor yang bukan faktor sih, variabel yang mempengaruhi faktor mempengaruhi interaksi itulah. Nah, dari grafik mana tadi? Nah, jadi kan di sini kan ada jus, terus tuh kok gini? Ntar lo, abang juga bingung untuk menjelaskan dari grafik ini. Lalu berarti ke bawah ya. Pokoknya untuk kalian menjelaskan ketika suatu interaksi terjadi itu, misal kayak jus dengan tadi kan ada beberapa interaksi ya, kayak misalnya jus tebal terjus waktu, jus tebal waktu. Ntar kalian hubungin aja, jelasin aja ketiga ini interaksinya gimana gitu berdasarkan grafik. Tapi untuk grafiknya juga pokoknya ini yang dimiliki oleh tebal, terus itu ini dimiliki oleh jus kan, terus itu ini dimiliki oleh waktu. Di sini kan dikasih juga keterangannya. Mungkin untuk yang bagian sini mengidentifikasi waktu, dan ini mengidentifikasikan tebal. Mana ya? Oh gini. Jadi kan ini kan waktu, ini kan kolom waktu ya. Kolom waktu. Nah, untuk waktunya kan di sini kan ada 5, 10, 15, 20, 25. Nah, ini tuh sebagai X dan ini sebagai Y. Ini tebal. Ntar dulu, berarti gimana cara jelasin grafik? Pokoknya gini, kan ini kan ininya pokoknya ini kan
yang diketahui waktu di sini. Jadi waktunya kan ada ini. Terus tuh ini kalian di tebal berapa waktunya segini, dan di yang jus apa yang diperoleh berdasarkan waktu ini. Terus tuh ini juga untuk ini kan mengidentifikasi tebal ya 10, 15. Terus tuh ketebalan berapa yang menghasilkan waktu misalnya ketebalan misal 10 nih. 10. Ini kan 5 sampai 5 menit. Maksudnya kalau misal menganalisis grafik kan kayak misal naik turunnya kan. Jadi ketika kalian menganalisis, misalnya ini tebal, ini waktu, ini tebalnya ketika tebal 1 milimeter, itu waktunya di 5 menit itu waktunya meningkat gitu secara linear gitu. Atau bisa dijelaskan secara rinci. Jadi ini pokoknya kalian ngejelasin ini kan ini waktu, keterangan waktu. Ini keterangan tebal. Ini pokoknya gitu deh. Untuk ini punya waktu, terus tuh ini punya tebal, ini punya jus. Cun enggak? Abang juga. Sorry ya, soalnya pemahaman grafik juga masih kurang di mini tapi. Nanti kalian bisa inilah cari referensi dari AI mungkin cara membaca grafik ini. Oke, kita lanjut aja kali ya ke nomor 12. 2 soal. Lanjut ya. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi di nomor 11 ini? Bang, izin bertanya. Ya. Oh, berarti yang jawaban yang B tadi itu kita lihat dari nilai P value-nya aja, Bang, interaksinya. Misalnya kalau misalnya kecil interaksinya dari 0,05, berarti interaksinya itu saling berpengaruh gitu. Ya. Kan ini kan ada interaksi 3 nih ya, 3 ini. Nah, ini kan interaksinya lebih daripada 0,05 kan, yang jus waktu dan tebal waktu. Itu berarti interaksinya itu tidak berpengaruh secara signifikan. Dan kalau misalnya jus tebal, itu interaksinya mempengaruhi secara signifikan berdasarkan PPT ini. Paham nggak? Paham, Bang. Makasih, Bang. Oke. Lanjut ke nomor 12 nih. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Lanjut ya. Lanjut, Bang. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Kalian bisa buka di worksheet selanjutnya 12,1. Open. Tadi mana? Apa sudah sesuai? Sebenarnya untuk soalnya ini ada yang abang ubah soalnya jadi gini. Untuk nomor 12 ini kita pakai fungsi mixture yang ada di DOE. Yang fungsi mixture. Nih, yang ini. Nah, kenapa pakai fungsi mixture? Karena kita itu di soal itu penelitian ini kan di 3 set campuran.
campuran ini di dalam fungsi Minitab itu berarti mixture di DOE. Nah, di DOE, jadi di DOE ini kita itu di mixture ini kita itu setiap perjumlahan dari campuran ini di setiap kolom ini sama bawah itu harus sama gitu. Kalau misalnya nggak sama itu pasti otomatis error. Makanya itu abang ubah karena ini nggak sama ini. Pembuat soal itu kan dosen ya. Mungkin ada kekeliruan dari beliau. Abang ubah untuk yang ini bagian ini abang ubah karena hasilnya nggak 100. Nih, abang cek cara ngitung di kenapa? Ada yang ingin tanyakan? Oke, lanjut untuk jadikan perhitungan dari yang komponen-komponen ini kan 100 ditambah 0 ditambah 0 hasil 100. Nah ini juga 100 0 0 100 0 0 100 50 tambah 50 100 terus 50 tambah 50 100 50 50 100. Nah di 3 data ini salah, ini menghasilkan 101. Makanya abang ubah di Minitab. Di Minitabnya abang ubah. Jadi yang awalnya itu di sini kan 16,67. Abang kan karena hasil 101 100,01. Jadi abang ubah gitu. Jadi 16,66 supaya hasil 100 supaya sama semua gitu. Hasil dari atas sampai bawah ini sama. Nah, jadi kan datanya udah sama kan, kecuali ada yang perubahan juga di bagian ini, di bagian 16 sampai ini udah abang ubah ini supaya menghasilkan 100. Soalnya ketika menginput kolom mixture itu semuanya harus sama gitu di perjumlahan dari ini itu sama. Oke. Karena ini kan yang diubah sama abang ntar ya. Abang ubah supaya ntar pasti kirim 16,6 terus itu yang ini juga ini hasilnya nggak sampai 100, jadi ada yang 4 3 4 di sini. Udah oke udah kan di sini 3 4. Nah oke kita masuk ke soal A. Kita masuk ke soal A. Tampilkan hasil ANOVA dan berikan kesimpulan. Jadi untuk kesimpulan di sini abang nggak mau berikan kesimpulan gitu. Soalnya ini juga kan udah ada tertera gitu di PPT cara menyimpulkan suatu hasil Minitab gitu. Jadi abang kalian aja gitu yang nyimpulin dari hasil ANOVA ini. Nah di sini kalian ke menu start. Itu kita ke kolom mixture tadi, kita analyze karena kalau misalnya di sini kan udah tertera gitu untuk data-datanya udah tertera untuk kita input itu semua, jadi kita tinggal analyze. Kalau misalnya kita mau membuat hasil percobaan kita bisa pakai create. Pokoknya setiap ini tuh ada kok create-nya dan analisisnya. Kalau misalnya analisis ini kita gunakan ketika sudah ada datanya gitu. Ketika kalian ujian nanti kan pasti diberikan data
nanti kalian tinggal input aja, jangan create. Kalau misalnya create itu bakal kalian juga kelebekan lagi gitu. Tinggal analyze, itu tinggal input aja biar memaksimalkan waktu gitu. Analyze. Nah di sini untuk setiap komponen karena sudah sesuai ya. Nih kalau misal contoh nih, misalnya contoh di sini kita ubah misal 6. Contoh aja nih kan di data 10 X2 kita ubah 6. Ini kan di sini kan otomatis ini enggak 100. Ini enggak 100 kan. Oke, kita coba nih di DOE mixture analyze. Oke. Select. Nah, ketika kita oke kan, lihat sum of component most the same of each row. Jadi perjumlahan dari setiap kolomnya itu nggak sama kan, ini kan